Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran kita kali ini untuk kelas 7, SMP kelas 7 yang berkenaan dengan materi tentang sholat Jumat yang diberi judul Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu. Untuk materi tentang sholat Jumat ini maka akan kita bagi insya Allah dengan 4 pertemuan karena materinya agak banyak. Oleh karena itu pada bagian yang pertama ini kita akan bicarakan tentang ketentuan sholat Jumat. Baiklah, kita langsung saja membicarakan tentang ketentuan sholat Jumat. Jadi yang namanya sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang sehat yang telah memenuhi syarat tentang kewajiban sholat Jumat, dan sholat Jumat ini kita laksanakan dalam 1 pekan sekali, yaitu setiap hari Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat itu yang pertama adalah syaratnya sebagai berikut. Pertama adalah atau A, Islam. Jadi yang diwajibkan sholat Jumat adalah orang Islam. Orang yang bukan Islam atau non-Muslim maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi orang Islam adalah wajib, bila tidak melaksanakan berarti berdosa. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Oleh karena itu yang diwajibkan sholat Jumat adalah orang yang sudah dewasa, maka yang masih anak-anak itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi kita ajak untuk memberikan pelajaran membiasakan tentang sholat Jumat. Yang ketiga atau C adalah berakal. Berakal artinya orang gila tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Orang yang akalnya waras, ya. Kalau orang gila maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang D-nya adalah laki-laki. Jadi yang berkewajiban untuk sholat Jumat itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat wajib yang berikutnya yang E, sehat. Orang yang sehat maka diwajibkan untuk sholat Jumat, sedangkan orang yang sedang sakit atau sedang berhalangan maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Jadi orang yang sakit atau ada yang berkenaan nanti dengan halangan Jumat maka itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dia tetap melaksanakan sholat zuhur. Untuk halangan Jumat ini nanti akan insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang halangan Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah menetap atau bermukim. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan musafir maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi adalah orang yang mukim, yang menetap di satu kampung, bukan dalam keadaan musafir. Yaitu orang musafir ini biasanya disebutkan adalah yang menempuh perjalanan itu 2 marhalah, ya. Jadi orang yang dalam musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah syarat sah melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dianggap sah didirikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi sholat Jumat itu merupakan sholat yang dilaksanakan di tempat orang yang bertempat tinggal atau bermukim, baik itu di kota maupun di desa. Bukan orang yang sedang
misalnya mengungsi atau sedang berkumpul saja di tempat itu tapi mereka tidak tinggal di situ, itu berarti tidak bermukim di tempat itu. Oleh karena itu tidak usah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu. Jadi kalau sholat Jumat berkumpul orang lalu orang melaksanakan di ladang-ladang yang bukan merupakan tempat tinggalnya, maka itu tidak sah. Jadi harus di tempat yang sudah ditinggali orang penduduknya seperti di kota ataupun di desa. Kemudian yang berikutnya, syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 40, dan ada yang mengatakan juga minimal sholat Jumat itu dilaksanakan oleh 2 orang saja. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bilangan sholat Jumat. Ada yang membatasi dengan minimal 40 orang, tapi ada juga yang mengatakan minimal 2 orang saja. Jadi dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syams. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, jangan sebelum zuhur. Yang berikutnya yang D tentang syarat sah salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan dengan didahului oleh 2 khutbah. Jadi sebelum salat Jumat itu dilaksanakan 2 khutbah. Jadi pelaksanaan salat Jumat ini sebelumnya adalah diadakan khutbah, 2 khutbah. Berbeda dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka orang melaksanakan salat dulu baru khutbah. Tapi kalau salat Jumat, khutbah dulu baru pelaksanaan sholat Jumat. Demikian penjelasan kita pada pertemuan yang pertama ini yang berkaitan dengan sholat Jumat. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.